Selain melaksanakan atau mengelola pembayaran UKT, kami juga mengadministrasi ya, bagaimana pembayaran UKT itu dilakukan sehingga mempermudah mahasiswa. Itu fungsi dari kami. Kita Undip tidak boleh menetapkan UKT lebih dari BKT. Ya, standar. Kalau sebenarnya BKT itu dokumen publik. Karena yang menentukan adalah kementerian. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, karena itu hanya surat putusan. Oh, hanya surat kementerian terkait dengan BKT. Oh, terkait dengan. Kalau misalnya dikatakan di situ BKT-nya 8, ya kita nggak perlu lebih dari 8. Sehingga kalian, teman-teman mahasiswa, itu tidak perlu kuliah sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman Undip, mahasiswa Undip semua. Jadi itu memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Al-Ghifari dari BKMWA Undip UM. Dan pada hari ini kami akan melakukan podcast Ruang Berkisah tentang biaya kuliah di pendidikan di perguruan tinggi negeri. Seperti itu teman-teman. Jadi sekilas pandang untuk teman-teman semua. Jadi podcast Ruang Berkisah pada hari ini diinisiasi oleh BKMWA Undip UM dalam rangka untuk memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa Undip semua tentang informasi-informasi apa saja yang di Undip. Nah, pada hari ini seperti sudah saya singgung tadi, kami akan membahas mengenai biaya pendidikan di perguruan tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi pada segmen pada hari ini kami akan membahas tentang BKT, UKT dan juga SPI. Sekilas pandang untuk teman-teman semua. Jadi BKT itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh program studi per mahasiswa per program studi per semesternya itu nanti itu tidak dibayarkan teman-teman, tapi untuk penentuan UKT teman-teman nanti. Dan untuk UKT itu adalah biaya yang teman-teman bayarkan setiap semester untuk menjalankan pendidikan di suatu program studi seperti itu. Dan terakhir kami akan membahas tentang SPI. SPI ini yang bisa lebih dikenal dengan IP, Bapak. IP iuran pengembangan institusi adalah biaya yang teman-teman keluarkan untuk teman-teman mandiri jika teman-teman mendaftar suatu universitas negeri. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kami mengundang Bapak Trijatmiko Wahyu Prabowo SE MSc AKT PhD. Selamat pagi Bapak. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gimana Bapak? Mungkin sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini Bapak, alangkah baiknya kita perkenalan dulu biar teman-teman mahasiswa kenal Bapak siapa, dari mana, kayak gitu-gitu Bapak. Oke, terima kasih. Ya, bahas undangannya. Ya, kami bersama menyambut baik forum seperti ini agar kalau ada salah komunikasi, kalau ada sesuatu yang perlu kita klarifikasi, sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa memberikan atau menerima informasi dengan penuh dan yang sebenarnya tidak terdistorsi. Ya, kalau perkenalan, saya saat ini membantu Pak Rektor di Direktorat Keuangan dan Akuntansi dan Perpajakan. Salah satu fungsi Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan itu salah satunya fungsi pendapatan, yaitu mengelola pendapatan Undip termasuk UKT. Jadi selain melaksanakan atau mengelola pembayaran UKT, kami juga mengadministrasi ya, bagaimana pembayaran UKT itu dilakukan sehingga mempermudah mahasiswa. Itu fungsi dari kami di Direktorat. Mungkin itu. Mungkin itu. Oke, Bapak. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab Bapak. Seperti biasa ini kan kami sebelum melakukan podcast ini, itu sebenarnya kami menggalang aspirasi kepada teman-teman mahasiswa Undip secara terbuka agar nantinya dari pertanyaan teman-teman Undip ini bisa tersampaikan ke Bapak gitu. Nah, untuk sesi pertama pada hari ini teman-teman, kami akan membahas mengenai BKT, UKT dan juga SPI seperti itu. Mungkin di sesi pertama ini kita akan membahas tentang BKT dulu Bapak. Ya, karena BKT ini suatu hal yang teman-teman mahasiswa mungkin nggak semuanya tahu. Karena BKT ini kan tiba dari kementerian, terus nanti Undip yang ngelola, terus menjadikan UKT seperti itu. Jadi pertanyaan pertama mungkin berdasar dulu Bapak. Sebenarnya BKT itu penentuannya bagaimana? Seperti itu. Oke. Terima kasih. BKT, biaya kuliah tunggal. Kemudian UKT, uang kuliah tunggal. Nah, BKT itu
diterbitkan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi Dirjen Pendidikan Tinggi itu mengeluarkan peraturan surat keputusan terkait dengan PKT untuk tiap-tiap prodi. Nah, kami di universitas, baik itu PTNBH maupun non PTNBH, itu harus mengikuti itu, tidak boleh lebih dari PKT. Nah, sebetulnya sebelum PKT itu ada SSO BOPTN, Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Nah, itu kami itu sebetulnya sebelum PKT, kalau dahulu PKT itu dasarnya SSOBTN. Jadi SSOBTN itu biaya minimum yang layak untuk mengoperasionalkan sebuah perguruan tinggi, termasuk prodi di situ. Jadi misalnya kami menghitung dulu SSOBTN, kami hitung misalnya biaya pendidikan di kedokteran yang kami keluarkan itu sebetulnya sekitar 40 juta per orang. Nah, itu kami usulkan ke kementerian tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, kemudian tapi tidak semuanya kemudian mengikuti SSOBTN. Di perguruan tinggi yang lain misalnya SSOBTN. Kisarannya memang hampir sama. Kalau kedokteran 40, kemudian kalau sosum itu sekitar 20, 15. Itu biaya operasional yang sebetulnya real kami keluarkan. Nah, kemudian tetapi karena pemerintah mempertimbangkan bahwa kemampuan bayar bagi mahasiswa dan penanggung biaya mahasiswa, maka yang kemudian dipikirkan layak itu kemudian dituangkan dalam bentuk PKT. Jadi kemudian kita Undip tidak boleh menetapkan UKT lebih dari BKT. Ya, standar. Oke, berarti emang BKT ini pertama-tama dihitung dulu ya Bapak? Dulu. Namanya penghitungan biaya operasional yang hitung real yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu disebut SSOBTN. Itu seharusnya menjadi dasar dari BKT. Seharusnya itu dasar dari BKT. Oke gitu. Ya, mungkin pertanyaan dari saya lanjutannya seperti ini Bapak. Apa BKT ini dari tahun 2018 sampai 2024 Undip itu kan tidak mentransparansikan dari BKT tersebut, dan baru tahun ini alhamdulillah akhirnya ditransparansikan BKT kan. Itu apakah Undip akan menjaga komitmen untuk transparansi agar mahasiswa tahu, kan tadi Bapak bilang kalau misalnya BKT ini dasar penentuan UKT, biar mahasiswa Undip bisa melihat apakah ini akan menjadi seterusnya, karena 2025 ini kan baru nih BKT bakal ditransparansikan lagi. Apakah untuk selanjutnya tahun berikutnya BKT ditransparansikan lagi Bapak? Kalau sebenarnya BKT itu dokumen publik. Karena yang menentukan adalah kementerian. Jadi kalian teman-teman mahasiswa itu bisa download. Cari saja BKT perguruan tinggi. Nanti di situ akan kalian temukan misalnya program studi ini BKT-nya. Berarti itu untuk general satu perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi. Oke, baik. Jadi sebenarnya dokumen publik. Ya, kalau berubah nanti akan berubah. Tapi kalau memang dibutuhkan ya nanti akan satu. Bisa disampaikan langsung seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini Pak, kalau misalnya dari BKT, jadi untuk BKT ini kan tadi bisa diakses oleh publik ya, seperti itu. Berarti di dalam akses itu kita bisa melihat dasar perhitungan UKT kita gitu segala macam. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu hanya surat keputusan. Hanya surat kementerian terkait dengan BKT. Terkait dengan. Nah, kalau kalian pengen tahu penghitungannya, itu SSOBT ya. Nah, itu ada di surat edaran Kemendikbud tahun 2021 namanya. Itu SSOBTN. Itu kalian bisa melihat komponen apa saja yang ada di BAK. Oke. Jadi kayak UKT
harga segini untuk apa ada di gitu. situ. Berarti di top country tadi Pak? Iya, ada di London. Nanti kalau kalian susah untuk menemukan, nanti saya share. Oke, baik Bapak. Oke, mungkin pertanyaan tentang BKT dicukupkan dulu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Bapak, tentang uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ini kan di kalangan mahasiswa cukup agak, kalau ngebahas biaya ya pasti agak sedikit struggle Bapak. Kan kita mahasiswa juga di sini ada yang ngerantau, ada yang ngorok itu segala macam, dan kita dari background keluarga berbeda-beda seperti itu. Mungkin UKT yang pertama ini sih Bapak. Pertanyaan pertama, mekanisme penentuan UKT di Undip Bapak. Soalnya kan UKT kan kita dari golongan 1 sampai golongan di FISIP saya 7, atau di beberapa tempat lain ada yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, untuk dasar penentuan UKT per mahasiswa itu bagaimana Bapak dari Undip? Apakah ada mekanisme tertentu atau gimana? Dasar penentuan golongan UKT. Iya betul Bapak, dasar penentuan golongan UKT. Mahasiswanya atau menentukan golongan, misalnya akuntansi golongan 8 7 Oh iya, seperti itu Bapak. Jadi itu itu dulu. Jadi dari ini dulu. kalau itu karena misalnya dulu kita ngitung SSBT ya. Itu biaya yang kita keluarkan itu kalau kita mau mengecas mahasiswa itu misalnya 15 juta. Jadi kalau kita mau ngecas betul mahasiswa atas servis yang kita berikan berdasarkan SOP, dan saya agak lupa jumlah persisnya, tapi sekitar 15 juta. Kalau yang sosum. Tetapi kan karena ada BKT, maka batasnya ya BKT. Jadi kita nggak ngecas 15. Tapi kalau kita charge per mahasiswa berdasarkan SBMPTN maka 15 juta. Tapi karena ada peraturan BKT itu, maka kita ngecasnya ya sebesar yang maksimum tadi. Ya kalau misalnya dikatakan di situ BKT-nya 8, ya kita nggak boleh lebih dari 8. Seperti itu. Jadi itu aja penentuan. Nah kemudian kalau golongan, kita berusaha untuk merasionalisasikan kira-kira ada sebetulnya 2 golongan. Golongan yang mampu dan golongan tidak mampu. Nah, kalau dulu ada yang kita golongkan setengah mampu gitu ya. Ada, tapi sebetulnya kemarin kita diskusi bagaimana kalau hanya 2 saja, golongan dan tidak mampu. Di beberapa universitas cuma ada golongan 2 golongan. Di beberapa universitas ya. Tapi kalau di kita itu masih memecah menjadi 8. 8 itu. Seperti itu. Karena kita berusaha agar semuanya punya grade dan bisa mewakili kemampuan bayar dari tiap-tiap mahasiswa. Berarti mungkin pertanyaan lanjutan Bapak. Kan tadi untuk kemampuan bayar setiap mahasiswa berbeda-beda seperti itu kan. Kita nggak tahu dari ekonomi mahasiswanya, terus background keluarganya seperti apa, seperti itu. Pasti setiap semester ataupun pasti setiap semester Bapak, bukan setiap tahun lagi, pasti tentang banding UKT itu sangat ramai Bapak. Kayak untuk seperti mekanismenya bagaimana, terus persyaratannya bagaimana, terus bisa turun seberapa banyak, atau bahkan bisa bebas UKT, itu untuk mekanisme pengajuan banding UKT itu sebenarnya ada badan yang ngurus ya sih Pak? Atau misalnya kayak misal dia itu ada kriteria tertentu nih biar bisa dia turun atau segala macam kayak gitu? Iya. Kami ada dua macam mekanisme ya. Mekanisme banding dan mekanisme penyesuaian. Mekanisme banding itu adalah bagi mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru masuk, kemudian lewat algoritma. Kami pakai algoritma, semacam algoritma. Nanti kalau mengisi sekian, nanti akan jatuhnya di golongan berapa. Algoritma tersebut? Iya, ada algoritma. Seperti itu. Jadi kalau mengisi ini, nanti dia akan masuk ke golongan berapa. Nah, kalau algoritma tadi itu mahasiswa baru ya, itu tidak cocok, maka dia berhak mengajukan banding. Tidak cocok dengan profilnya dia berhak mengajukan banding. Nah, banding dan penyesuaian itu kewenangannya di fakultas. Kewenangannya di fakultas. Jadi yang menentukan
ini boleh turun, ini boleh tidak, itu fakultas. Oke. Eh, di fakultas itu sebetulnya mereka membentuk panitia ad hoc setiap semesternya. Yang namanya kelompok kerja penyesuaian dan banding tarif. Dilihat dari fakultas. Kelompok kerja itu melibatkan mahasiswa. Jadi ada mahasiswa di situ. Nah, seberapa besar keterlibatan mahasiswa itu yang memang perlu kita rumuskan. Tapi sebetulnya itu silahkan masing-masing fakultas itu punya tradisi yang berbeda-beda. Sehingga kami dulu di universitas itu mau kita atur enggak ya seberapa besar kemenangan mahasiswa. Tapi karena beragam fakultas ini segini, fakultas ini akhirnya ya silahkan itu diatur di tempatnya masing-masing. Tapi di Pogja itu ada unsur mahasiswa. Ya, jadi yang pertama tadi bahwa banding. Nah, kelompok kerjanya yang menentukan dikabulkan tidaknya permohonan banding tadi yang untuk mahasiswa baru itu fakultas. Seperti itu. Kami di universitas itu menerima saja. Apa yang diputuskan oleh fakultas kami menerima. Karena apa? Karena UKT itu digunakan sekitar 70%. Itu digunakan untuk operasional di fakultas. Ingat teman-teman sekalian, jadi kita itu Undip masih bergantung pendapatannya hampir 90% dari mahasiswa. Jadi memang karena kewenangan mengapa kewenangan di fakultas? Karena yang tahu mahasiswa itu ya fakultas. Kami nggak tahu. Benar. Yang dekat dengan mahasiswa itu seharusnya fakultas. Dia lebih tahu. Oleh karena itu kami di universitas hanya menetapkan kebijakan saja. Hanya menerima keputusan di fakultas. Nah, yang kedua penyesuaian UKT. Kalau tadi banding. Kalau yang masih berjalan penyesuaian banding. Nanti tolong saya diupdate ya Mas Antoni. Kira-kira setiap tahun penyesuaian UKT itu mahasiswa ada berapa ya? Sekitar 4.000 ya? Ada lebih sedikit. Ada ya? Dan sekitar dari mahasiswa kita itu ada sekitar 60.000. Tiap semester itu penyesuaian UKT itu 4.000 lebih ya Mas? Iya lebih Pak. Lagi tahun juga. Itu memang banyak. Jadi dari situ memang kita sadar bahwa ternyata bagi banyak orang UKT itu menjadi beban yang berat. Bukan beban bukan negara saya bukan. Tapi bagi UKT itu karena sekarang kan lagi beban, saya mengatakan bebannya agak sensitif ya. Tapi yang ingin saya maksudkan itu adalah untuk sementara kalau misalnya ada beberapa orang uang 5 juta 6 juta itu kecil karena beberapa orang ya karena mereka beli handphone saja. Mahasiswa itu ada banyak yang handphonenya itu 16 juta 20 juta. Aslinya kalau tapi ada juga yang kebalikan yang 6 juta 5 juta 7 juta berat bagi mereka. Itu bisa dilihat dari penyesuaian UKT yang tiap tahunnya banyak lebih dari 4.000 ya Mas ya? Iya Pak, ini lagi sampai ada sampai 10.000? Nggak nyampe Pak, karena selain dari sistem manualnya banyak juga. Ya sekitar 4.000. Ya sekitar 4.005 sampai 6.000. Hampir 10%. Ya. Nah yang dikabulkan saya tidak tahu. Nah itu memang jadi problem bagi kita. Tapi semuanya lewat sistem. Jadi kita sebelum semester berjalan, kita menawarkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mohon teman-teman mahasiswa, mohon kalau akan mulai semester sebulan sebelum
awal semester, kalian lihat pengumuman di SSO. Karena pada saat itulah proses penyesuaian UKT, permintaan untuk penurunan pembebasan UKT itu dimulai. Seperti itu. Sebelum semester 1 bulan semester. Sebulan sebelum semester Iya. dimulai. Iya. Itu lewat sistem. Karena banyak, kalau manual semua kita nggak mungkin bisa. Nah ya, benar. Karena hampir 6.000 7.000 sudah. Nah, yang lewat sistem namanya sistem penyesuaian UKT. Penyesuaian UKT. Iya. Itu udah ada algoritma tadi, Mbak? Iya. Nanti algoritma. Nah, dari algoritma tersebut nanti pertama mereka tetap mengupload data-data, mengisi data-data, kemudian dari situ nanti pakai algoritma nanti disetujui atau tidak. Tapi kan algoritma nggak mempertimbangkan subjektivitas. Iya, betul. Yang terlihat hanya angka-angka saja. Ya. Nah, oleh karena itu Pokja penting. Nah, sekali Pokja ada juga unsur mahasiswanya. Memang agak tricky ya. Maksudnya tricky itu begini. Emang proses penyesuaian UKT itu ada 2 mata pisau. Pisau yang pertama memang karena kalau pendapatan turun, maka operasionalnya akan turun. Pelayanannya akan turun. Yang kedua, tapi kita membutuhkan, mohon maaf, mahasiswa ada beberapa yang sangat membutuhkan. Jadi memang kita sadari bahwa ada 2 sisi yang harus diatur secara seimbang. Di satu sisi kita jangan sampai mahasiswa yang benar-benar membutuhkan itu tidak bisa lulus karena tidak bisa bayar UKT. Itu perlu kita pertimbangkan. Tapi di satu sisi yang lain, kalau turun ini dia operasional di fakultas itu akan pendapatannya akan turun. Kalau pendapatan akan turun, maka pelayanan akan turun. Nah itu yang ya 2 sisi yang harus kita jaga dan dua-duanya bisa terjaga. Untuk tadi Pokja Bapak, ini pertanyaan cukup menarik. Tentang Pokja ya. Tadi kan ini juga mempertimbangkan subjektivitas. Iya. Dalam artian berarti kan ini berarti ada pendapat orang pribadi tentang apakah orang ini bisa di penyesuaian UKT atau tidak. Nah sebenarnya kalau untuk penyesuaian UKT Bapak, kan itu ada data-data yang harus dimasukkan oleh mahasiswa. Apakah punya objektifnya Pak? Seperti contoh dari saya, yang saya pikirkan kalau misalnya untuk ada penyesuaian UKT seperti misalnya biaya listrik di rumah dia berapa, atau dia punya kendaraan apa segala macam, itu punya objektifnya nggak Bapak? Kayak kriterianya nih. Iya. Contoh nih. Contoh. Dia dia tinggal sama neneknya. Dia misalnya tinggal sama omnya. Omnya tidak lagi membiayai dia. Bagaimana dia bisa mengisi? Kan rumah omnya. Iya, betul. Omnya atau yang lain lah. Bapak ibunya meninggal. Bapaknya meninggal karena apa gitu ya? Silakan. Ya dia hapuskan rumahnya yang dia tempati sekarang. Padahal dia mau jual itu. Misalnya gitu. Apanya kan biar listrik rumah yang sekarang. Padahal dia mau jual itu karena dia nggak mampu. Misalnya gitu. Nah itu sisi kalau cuma mengandalkan objektif saja maka susah. Oleh karena itu memang peran verifikasi karena tidak semuanya verifikasi itu bisa dilakukan oleh Pokja. Maka misalnya bantuan mahasiswa untuk verifikasi itu penting atau merekomendasikan. Jadi ada beberapa contoh yang lain data dia tinggal memang sama neneknya tinggal di Bubuk Reog. Kakaknya di sana. Tapi sebetulnya dia di luar kota itu anaknya sukses. Kakaknya sama neneknya di Bubuk Reog misalnya. Tapi di rumahnya yang benar dia punya
mobil baiknya. Oh, gitu. Nah, listriknya ya dari neneknya 450 watt. Ya. Iya, Paham maksudnya? paham. Handphonenya dia bawa handphonenya iPhone berapa? 16 sekarang ya baru. terbaru. Tapi kalau kita cuma mengandalkan itu maka dia lolos. Iya benar. Nah, maka informasi seperti itu kan memang kalau nggak diverifikasi dan banyak masalahnya. 4.000. 4.000. Iya. 6.347. 6.300 dolar. Sekitar 7.000 tiap tahun. Itu Tiap semester. Tiap Tiap semester. Iya. Itu nah teman-teman nanti kalau berkaitan dengan kemahasiswaan SPP dan UKT itu memang figur sentral kami itu Mas Antoni. Punya data banyak. Tapi kita nggak menentukan, kita nggak menentukan dikabul tidaknya penyesuaian. Oke, berarti dari fakultas terus di universitas. Iya, di universitas kita hanya menerima kemudian kita nyusun SK rektor. SK rektor untuk kayak penyesuaian mereka mahasiswanya. Dulu kan UKT-nya 8 turun jadi 4, berkat SK. Oh, berarti untuk proses verifikasi terus kayak untuk segala macam itu semua di fakultas. Semua di fakultas. Oke, baik. Semua di fakultas. Oke, berarti untuk ini Bapak, berarti kalau dari tim yang di Pokja tadi, kan itu tentunya harus subjektif seperti tadi Bapak bilang ya. Iya. Nah itu apakah ada ketentuan Bapak kayak harus turun lapangan untuk ngecek langsung? Tapi seperti Bapak kan tadi sebenarnya aturannya tidak ada, tapi harusnya. Oh, oke, seperti itu. Nah ya aturannya tidak ada sih. Tapi kalau melihat dokumen-dokumen yang ada itu memang beberapa memang harus diverifikasi. Oke. Berarti kalau untuk ini Bapak, kalau untuk tadi kan banyak data-data yang dimanipulasi Bapak. Sebenarnya dari UNIP sendiri ya. Karena saya nggak bilang gitu. Iya, maksudnya kalau ada mungkin ada dong. Nanti saya diprotes sama mahasiswa. Oke, disclaimer kalau misalnya ada. Itu disclaimer dong. Kalau misalnya ada. Nah, kalau misalnya ada Bapak, ada orang seperti itu yang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi dia. Dari UNIP punya sanksi nggak Pak sekiranya untuk misal ketahuan nih sama Pokja, wah ini orang ternyata orang mampu gitu, ternyata dia banding UKT minta penyesuaian seperti itu, apakah punya sanksi Pak terhadap orang-orang seperti itu? Nah kita merujuknya ke peraturan undangan ya. Kalau peraturan perundangan terkait dengan UKT itu UNIP ya, itu di peraturan rektor nomor 9 tahun 2021. Memang di situ itu sebenarnya tidak ada sanksi. Nanti kalau saya salah mau dikoreksi ya Mas Antoni. Sepertinya itu di situ yang tidak mengatur tentang sanksi. Tapi sebetulnya kalau sanksi itu kalau memasukkan dokumen itu sebetulnya akan sanksinya pidana. Pidana ya itu. Apakah di akademik saya tidak tahu apakah di akademik kalau melakukan pemalsuan itu kemudian berujung pada DO dan sebagainya tidak tahu. Tapi kalau ada yang ketahuan itu memang ya kemudian sanksinya sederhana saja, ini yang kemudian harus kita pikirkan. Sederhana, kemudian naik jadi yang tertinggi. Nah, memang perlu kita atur itu. Sanksinya seharusnya agak berat sehingga membuat efek jerah di dalam manipulasi. Oh seperti itu. Berarti emang seharusnya kalau misalnya di perundang-undangan udah salah, berarti seharusnya di UNIP punya peraturan lebih lanjut untuk mengatur orang-orang yang melakukan manipulasi seperti itu. Iya. Oke. Yes. Tapi kita belum ada. Kalau yang terkait dengan UKT ya. Kayaknya belum. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan lanjutan tentang UKT Bapak. Tadi Bapak bilang kalau misalnya dari UKT itu 70% itu untuk pembangunan di fakultas. Iya, pembangunan dan pelayanan. Pelayanan di fakultas. Nah, berarti 30%-nya berarti ke universitas Bapak. Gitu. Nah, berarti izin bertanya Bapak, ini ada aspek juga dari teman-teman. Oh iya. Kayak terkait fasilitas ya Bapak. Kan UKT mereka bayarkan, mereka tentunya berharap fasilitas mereka dapat lebih seperti itu. Nah, ini yang dipertanyakan adalah banyak fakultas yang merasa dengan UKT yang dibandingkan ada yang merasa cukup, tapi ada juga pasti yang merasa kurang lah terakomodir fasilitasnya. Dan yang terbaru kami kan mendapat informasi kalau misalnya untuk
Twin Tower yang ada di Peleburan dan juga Tower Tembalang Bapak. Nah itu bagaimana Bapak untuk penjelasannya? Karena pasti merasa kenapa fasilitas di fakultas dibagusin sementara di Undip terus membangun seperti itu. Oke, tapi ini sebetulnya saya agak disclaimer dulu ya. Iya. Sebetulnya kalau keuangan itu saya tidak banyak atau tidak kewenangan itu tempat yang lain. Kalau Twin Tower itu pembangunannya di aset, di direktur aset. Tapi begini, sebenarnya Twin Tower itu dua-duanya untuk pelayanan mahasiswa nanti. Kenapa kita butuh Twin Tower di sini? Oh yang Tower Tembalangnya. Di sini tuh karena fisik misalnya. Kuliahnya kan saya mau. Iya Bapak, betul. Artinya sebetulnya pertanyaannya, sebetulnya kan dari situ sebenarnya ke ruang kelasnya kan tidak cukup. Nah, nantinya itu akan jadi kuliah bersama. Sehingga kalian teman-teman mahasiswa itu tidak perlu kuliah sampai malam. Oke. Ya, tapi saya disclaimer dulu bahwa sebetulnya kalau mau lebih jauh ya pertanyaan seperti itu asal usul tutor dan sebagainya itu ke Pak Rektor atau teman-teman di aset atau teman-teman bapak-bapak di MBA. Tapi sekali lagi Twin Tower itu kalau tidak salah kan itu juga ditujukan untuk fungsi pelayanan perkuliahan. Karena saat ini itu fasilitas perkuliahan itu contohnya masih ada kuliah malam di sini di FIP. Nah itu sebetulnya tidak nyaman dan tidak aman. Karena memang waktu sebetulnya ya malam itu untuk istirahat. Jadi tidak nyaman juga bagi dosennya. Iya benar sih. Kan nervous ya. Iya betul. Jadi nggak sehat. Tapi itu ya. Tapi lebih lanjutnya nanti jangan saya tidak punya background informasi yang panjang tentang Twin Tower. Jadi tadi untuk Twin Tower atau fasilitas-fasilitas lainnya ke aset Bapak? Ke aset atau ke BPP. Badan Perencanaan Pengembangan. Nah itu dua organ itu yang ngurus tentang fasilitas-fasilitas baru di UNIP. Tapi untuk UKT berarti hanya 70% di fakultas, di pelayanan fakultas dan fasilitas di fakultas ya. Oke, baik. Kalau Twin Tower itu universitas. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk UKT, pertanyaan UKT sampai situ dulu Pak. Sekarang kita ke IP Pak. Nah, iuran pengembangan institusi atau di sini kan sumbangan pengembangan institusi. Nah, IP ini kan terkadang dipertanyakan. Untuk IP itu kan pasti setiap jurusan itu berbeda-beda dan juga bahkan di setiap univ berbeda-beda walaupun satu jurusan seperti itu untuk harga yang harus dibayarkan untuk IP. Jadi kan IP ini hanya dibayarkan untuk teman-teman mandiri ya Pak. Teman-teman mandiri yang ingin masuk dan mereka harus membayar IP. Nah, pertanyaan yang paling dasar loh, kenapa IP itu berbeda-beda dan harga dan penentuan harga IP itu gimana Bapak? Oke. Kalau sekali lagi di LPKT itu juga ada suatu edaran, ada batas IP. Oh, batas IP. IP boleh untuk beberapa fakultas sekian. Jadi memang ada batas. Oh, 4 kali BKT itu benar gak Bapak? Oh, 4 kali BKT itu. Batas IP itu. Itu udah sesuai belum Pak kalau misalnya di Oh iya harus sesuai. Iya harus sesuai. Misalnya kedokteran. Kalau itu ya maksimum 250. Kan 4 kali. Oh, kayak gitu. 4 kali BKT kan 25. Berapa ya? 30 dan oh ini gitu. Seperti itu. Dan itu pasti mengacu pada BKT semua Bapak untuk IP. Mengacu BKT. IP. Oke. Dan untuk IP ini Bapak sebenarnya kan IP ini dibayar di awal ya Bapak, paling awal. Untuk sistematika pencicilan itu cuma satu kali itu emang udah ada peraturannya? Pada di Perek nomor 9. Itu memang 1 tahun. 1 tahun. Oh, baik. Boleh dicicil sampai hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi ada klausul di bawahnya bahwa rektor berhak diperkenankan
untuk memberikan diskresi bagi beberapa orang atau kepada mahasiswa bila memang tidak mampu maka boleh diperpanjang bayar. Oh, boleh diperpanjang seperti itu. Tapi defaultnya 1 tahun. 1 tahun. Berarti untuk cicilan 2 kali berarti 1 semester atau semester 2? Semester 2. Oh, oke seperti itu Bapak. Boleh. Oh, boleh dicicil. Oh, mau cicil Pak, ini kayak pertanyaan UKT nih Pak. Saya lupa, ini agak lupa nih. Jadi untuk ada aspirasi dari teman-teman juga terkait yang keluarga menengah Bapak. Tadi kan kita udah ngasih contoh yang orang-orang yang benar-benar bisa bayar, nganggap 7 juta itu enteng banget. Tadi nganggap 7 juta tuh wah enggak banget. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih ke teman-teman yang banyak alami Bapak, ini dari aspirasi juga, dari aspirasi teman-teman kemarin. Jadi untuk masih kembali ke UKT teman-teman, jadi untuk UKT ini ke keluarga menengah. Jadi mereka yang ngasih study case kalau misalnya mereka itu dari PNS, dari anggap dari UDIP tuh, wah PNS masih bisa nih bayar UKT paling tinggi misalnya di Soso 7 juta. Dan mereka masih merasa 7 juta itu berat karena tanggungan keluarga mereka segala macam, tetapi saat pengajuan penyusunan UKT ternyata ditolak karena dianggap masih mampu, karena dianggap PNS seperti itu. Gimana Bapak tanggapan terlebih dulu? Memang kita perlu algoritmanya mungkin kita ubah. Karena tidak semua PNS itu menengah. Kalau PNS-nya itu mohon maaf polisi itu nggak menengah. Mohon maaf ini nanti edit atau tapi ada beberapa yang PNS misalnya PNS Polri itu kan jadi satu. PNS juga lain misalnya jabatannya dirjen, direktur. Kalau saya misalnya anak saya kuliah di sini, kemudian dikategorikan sebagai PNS, menengah, enggak setara. Jadi memang algoritma atau bukan algoritmanya, tapi isiannya di pensiun itu memang perlu kita kita revisi lagi. Karena memang betul PNS itu nggak sederhana PNS. Gitu ya Mas Antoni ya. Iya. Memang itu pernah kita wacana, itu memang pernah kita bahas untuk nanti kita akan coba penyesuaian UKT itu nanti beberapa kita ubah. Jadi hanya penyesuaian UKT itu hanya untuk yang penurunan sama pembebasan. Pengangsuran dan sebagainya loss. Seperti itu. Berarti untuk termasuk yang tadi isian tadi. Termasuk isian tadi. Memang betul. Aspirasi tadi sebetulnya beberapa kali kami tangkap di forum sosialisasi. Kemudian betul. Isian itu umurnya itu dari tahun 2012. Wah, udah isian 13 tahun berarti. Ya, jadi memang perlu kita kalau tutup tahun semester baru apakah udah bisa? Belum bisa. Tahun depan mungkin ya. Kita coba inisiasi, kita bangun aplikasi itu paling cepat itu 3 bulan. 3 bulan. Oke. Berarti insya Allah tahun depan ada penyesuaian terbaru lagi. Bisa sudah. Soalnya banyak banget nih Bapak dari teman-teman mahasiswa. Betul. Gitu. Jadi kayak saya orang tua PNS tapi kan tanggungan keluarganya belum tahu. Betul. Listrik, adik-adiknya, keluarganya gitu. Ya, itu kadang-kadang saya sampaikan bahwa kita sudah berusaha nih pengen cepat, tapi kan kalau cepatnya itu 6 bulan kadang-kadang nggak bisa menolong teman-teman. Ya sangat membutuhkan gitu. Kita pengen cepat menyelesaikan UKT 1 semester gitu. Kita kira bahwa kita sudah cepat, tapi kadang-kadang 6 bulan itu banyak menentukan nasib teman-teman yang memang tidak mampu itu. Kemudian dalam 6 bulan mereka tidak bisa melanjutkan kuliah. Padahal setelah misalnya yang kita sesuaikan, dia cuma termasuk golongan yang tidak mampu dan harus kita tolong. Tapi itu yang semoga tahun depan itu bisa launching yang baru termasuk itu ya. Semoga ada ya, semoga terrealisasi ya. Tahun depan semoga isiannya diperbarui. Jadi teman-teman yang
tadi mengaspirasikan ke kami kalau misalnya tolong yang menengah, selalu kan kalau yang di bawah bisa dapat IPK atau beasiswa lain. Kalau yang udah orang punya juga pasti kan nganggap UKT masih belum murah seperti itu. Iya. Oke, mungkin untuk sesi pertama teman-teman untuk BKT, SPI dan juga UKT cukup sekian. Mungkin sebelum lanjut sesi 2-nya, Bapak ada closing statement tentang BKT, SPI atau Iya. Kalau BKT, UKT tadi sampaikan UKT terutama ya. Memang sekali lagi ada yang mahasiswa itu beragam. Ada yang kemampuannya bayar UKT itu sangat mudah, tapi ada yang sangat berat. Nah, sebetulnya tidak semua itu kita baru mikir sekali lagi. Karena kan sekali lagi kita harus menjaga keseimbangan antara operasional dengan tadi kemampuan mahasiswa ya, atau menolong mahasiswa agar mereka tidak putus kuliah gara-gara UKT. Kita harus jaga. Nah, oleh karena itu agar itu bisa terrealisasi, mungkin kita harus memperbesar beasiswa. Jadi kita universitas Undip itu harus menyediakan slot untuk beasiswa. Itu mungkin yang bisa menolong teman-teman yang tadi tanpa mengurangi operasional ya. Itu yang mungkin yang bisa kita inisiasi ya. Moga-moga bisa kita secepatnya bisa kita launch. Sehingga sekali lagi ya, kalau misalnya kita bisa dari 4.000 itu kemudian kita bisa nolong memberikan beasiswa setengah atau seluruhnya 1.000 itu kan sudah sampai. Jadi berarti untuk beasiswa mungkin kita bahas di sesi kedua. Sangat menarik ini untuk dibahas di sesi kedua tentang beasiswa yang akan diberikan kepada teman-teman mahasiswa Universitas Diponegoro juga. Mungkin sekian untuk sesi pertama Bapak. Terima kasih banyak udah datang ke sini menyempatkan waktunya. Kita lanjut ke sesi 2 teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.